yang dipertanyakan ketika kita punya amarah antara satu dengan yang lain itu sering bertanya. Maksudnya amarah ini misalnya antara suami dan istri. Suami ini merasa dirinya sudah hakikat, sudah ma'rifatullah, kemudian sering marah walaupun beliau sudah mengaku ma'rifat tapi sering marah. Kemudian yang istrinya juga begitu. Lah ini yang ditanyakan itu yang salah itu yang mana? Kalau kedua-duanya marah, apakah yang makrifat atau yang belum makrifat itu yang mana yang salah? Pertanyaannya seperti itu, Gus. Mohon diudar atau dijelaskan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhu. Sayulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam diri manusia ada dua akhlak. Satu disebut sebagai akhlak istimaiyah, yaitu akhlak yang ada kaitannya dengan jasmani. Ini ditata di dalam hukum syariah. Akhlakul banin, akhlak tata krama antara sesama manusia, antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak, antara saudara atau terhadap orang lain. Ini semuanya sudah ditata dan banyak kitab yang menerangkan tentang masalah ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hal itu diupayakan supaya jasmaniyah Anda berakhlakul istimaiyah semata-mata hablum minan nas, biar tidak ada rasa hati sakit. Jasmani ini harus mengedepankan akhlak tersebut antara sesama manusia.
Tetapi banyak manusia yang tidak mengenal akhlak yang kedua, alias banyak yang meninggalkan akhlak yang kedua, yaitu disebut akhlak ilahiyah. Akhlak di mana hubungan antara ruhaniyah langsung dengan Allah. Fa'ainama kunta, dimanapun berada, fastaqim, maka kuatkanlah hubunganmu terhadap Allah. Mengapa banyak manusia yang melalaikan akhlak yang nomor dua ini? Mengapa banyak manusia yang karakternya keluar dari akhlak ilahiyah ini? Jawabannya sederhana. Dia masuk di dalam golongan sami'na wa asoina. Apa? Dia tahu, dia juga mendengarkan bahwasanya di dalam Islam kesempurnaan itu sampai pada tingkatan makrifat. Tapi wa asoina, dia menolaknya. Sehingga pengajaran-pengajaran dinul haq itu tidak dia terima. Dikarenakan sibuk dengan apa yang diserukan oleh nafsu dalam dirinya. Dia mengindahkan seruan dari nafsu di dalam dirinya. Bahkan Rasulullah sudah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak dalam hadis lain. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah di dunia ini kecuali menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak di mata manusia dan akhlak di mata Allah. Mana umat Islam yang mau memperhatikan hadis ini? Kalau tidak ahli tasawuf, nggak mungkin mau. Dengan hal itu, maka pada malam hari ini, pagi hari ini, kita akan membahas hadis yang ke-27-28 mengenai tentang akhlak. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, hadis dari Sawas bin Sam'an, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi iku kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Hadis dari Nawas bin Sam'an dari Rasulullah, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik. Endi sih maksudi kebaikan iku akhlak yang baik. Ini kalau kita bicara akhlak istimaiyah, akhlak sesama manusia. Hubunganmu antara sesama itu perilakunya sopan santun,
baik ucapan maupun perbuatan tidak ada unsur menyinggung perasaan. Ini berarti perbuatan yang baik sesuai dengan hukum syariatnya. Ini yang dimaksud perbuatan yang baik, itu adalah akhlak yang baik. Sekarang kita tarik dari sisi hakikat. Mana sih perbuatan yang dimaksud yang baik itu? Berakhlak ilahiyah. Segala tindakan jasmani itu kau dasari dengan akhlak ilahiyah. Sambungi rasa menyang guru sejati. Sambungi rasa iman menyang Gusti Kang Maha Suci. Yang segala-galanya di situ. Ini berarti berakhlak ilahiyah. Menetapkan bahwasannya semua apa yang terjadi itu karena Allahnya. Ini berarti berakhlak ilahiyah. Perbuatan yang baik adalah akhlak yang baik. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Itu tadi. Entah duduknya di perbuatan jasad yang bagaimana, yang jelas akhlak ilahiyah disertakan. Bapak Ibu, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Hatimu itu gerunjal dengan perbuatan apa yang sedang kau lakukan. Gerunjalnya itu karena tidak berakhlak ilahiyah, sehingga apa yang dilakukan itu tidak karena Allah, isih karena selain Allah. Itu dosa miturut hakikatnya. Contoh. Iki termasuk dosa di hadapan Allah. Apapun yang sedang kita lakukan, ya, di situ kok ada ganjelan ning ati, ada ganjalan di dalam hati. Mengapa ada ganjalan? Karena tidak berakhlak ilahiyah. Itu pasti. Tidak bisa tidak, itu pasti akan takut diketahui oleh manusia lain, dikarenakan karenanya itu bukan karena hidup itu. Apapun itu perbuatan secara fisik, apapun, bila mana tidak karena Allah, itu sing ganjel ning ati. Baik laku yang dilarang secara syariat atau yang diperintah, itu pasti ganjel. Keraguan-raguan kita dalam melakukan sesuatu, apakah ragunya ini perbuatanku diterima oleh Allah atau ditolak, itu bentuk
jikalau ruhaniyah kita itu masih ada ganjelan. Lah, itu biasanya ditemukan di dalam dada seseorang yang keluar dari karena Allah. Tetapi jikalau Anda betul-betul karena Allah, maka di situ tidak ada ganjelan, takut dihina atau takut dipuja, sudah tidak ada di situ. Los, cari arek-arek los dol, udah tanpa beban. Ini yang dimaksud karena Allah di situ. Makanya secara hakikat dikatakan dosa. Apa yang terasa mengganggu di dalam dadamu itu? Mengganggu. Jadi ada ganjelan-ganjelan di dalam hati, itu adalah gangguan. Segala apapun perbuatan manakala tidak karena Allah mesti ganjel. Wis, kesimpulannya di situ. Tidak bisa los dol, nggak bisa. Misalkan iki perbuatan baik, perbuatan baik. Iki poso-poso aku jadi tokoh masyarakat, misalkan. Di situ hati kita itu hanya karena Allah. Akhirnya apa? Ngambil rokok, ya. Ini di depan para murid, di depan para masyarakat. Mosok sih poso-poso tokoh kok nyekel rokok. Ini contoh mawon Mbak ya. Contoh. Kari ono gajelan apa gak? Wong poso-poso. Buka rokok, jupuk korean. Bingung kabeh. Jadi masyarakat itu bingung. Oleh korean. Sing pojokan bedek. Iku jan rokokan tenan apa gaung poso-poso kok rokokan. Poso-poso rokokan. Jadi santri-santri atau masyarakat ini bingung. Ya iku poso-poso kok rokokan. Loh. Iki kalau betul-betul karena Allah dalam hati, kalau nggak ada ganjelan. Malah rokokannya sampai setengah imin-imin. Tahu setengah imin-imin? Apa itu? Bahasa Indonesia setengah imin-imin. Ayo sing lulus sekolah dulu. Karena Allah sudah tidak ada tendensi pujaan atau cacian dari masyarakat. Iki jenenge lost doll. Iya, lost doll. Nggak ada ganjelan. Tapi bila mana itu karena selain Allah, sik bingung Pak. Sik bingung. Bes iku unsur taat secara syariat. Sekarang unsur maksiat secara syariat. Dikatakan itu tidak karena Allah. Ketika saat terjadi di dalam diri kita,
itu bingung dalam hati kita, ditelik nih, takut ketahuan orang. Takut ketahuan orang. Nah, bentuk takutnya karena ketahuan orang dari pujaan dan hinaan itu berarti dosa. Menurut hadis ini secara hakikat. Saya nggak membahas secara syariat. Ya. Tetapi kalau kita tarik dari sisi syariat, apapun alasannya, ya harus ditutupi perkara yang melanggar hukum itu. Dan lebih baiknya tidak dilakukan. Wong poso-poso kok rokokan. Udah. Wa bi'ata bani Mab'ad radhiyallahu anhu qol ataitu Rasulullah faqala ji'ta tas'alu anil birri qultu. Lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Maka saya jawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Loh, hatimu dijauhi pendapat. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Nah ini. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Nggak ada ganjelan, los. Itulah kebaikan. Tidak ada lain kecuali semua orientasinya, sumbernya dari karena Allah. Sudah tidak ada makhluknya, dirinya atau makhluk yang lain, sehingga poso-poso ngalor ngidul bawa rokok, hatinya nyaman. Ibu ya, ibu. Dan atau Anda ketika saat melakukan kebaikan itu, hatimu nyaman. Nyaman nggak kau ketika saat terjadi kebaikan secara syariat? Nyaman nggak ketika nyaman nggak hatimu ketika saat melakukan pelanggaran secara syariat? Kalau ditanya nyaman, itu berarti tidak karena manusia, itu alias karena Allah. Nyaman ya. Melakukan kebaikan secara akhlak istimaiyah, secara syariah, hatimu nyaman. Itu berarti tertanda betul-betul karena Allah. Jadi pelajari, ngeteni pelajari. Dan maksudnya dipelajari dari sisi prakteknya bagaimana. Dah. Selanjutnya disebut sebagai dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Tanyakan hatimu dulu. Sehingga semua apa yang sebelum sedang terjadi, tanyakan dalam hatimu dulu. Maksudnya tanyakan bagaimana.
Jangan pernah kau melakukan sesuatu yang sesuatu itu masih ada kepentingan nafsu, karena nafsu. Jangan. Itu maksudnya bertanya. Tanyalah pada hatimu. Hatimu akan bilang apa? Karena Allah kah? Atau karena nafsukah? Tanyain. Kalau karena Allah, jelas itu tidak ada keraguan-raguan yang mengganjal di dalam hatimu. Kalau karena nafsu, Pak, mesti mau tidak mau di dalam hati kita itu ada ganjelan. Nanti kesalahan akan kita tutupi, ya, itu pasti. Takut diketahui orang lain. Kalau karena Allah, sudah losdol mawon, apapun perbuatan itu. Bon, ini hadis saya tarik dari pandangan kacamata basiroh. Kacamata hakikat. Di sini kyo kopi dia tambah penak lah arek-arek itu. Didui kopi jika gampangan ngantuk. Gus alasane arek-arek wong cangkemmu yo seneng kok ngono. Petugas dhewe kok. Pun riwayat hadis ini dari Imam Muslim. Hadis hasan kami riwayatkan dari dua musnad, Imam Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi dengan sanad yang ihsan. Dengan sanad hadisnya hadis hasan. Ini hadis yang tingkatannya nomor 2. Yang pertama hasan, sahih, yang kedua adalah hasan. Hadis ke-28, An Abi menjelaskan tentang mendengar dan taat kepada penguasa. Ini maksudnya ya apa? An Abi Najihil Irbadi bni Sariyata radhiyallahu anhu qol wa'aduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kanjeng Nabi dawuh, memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, Rasulullah memberikan satu nasihat, sing nasihat ini menggetarkan hatimu dan membuat air matamu bercucuran. Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat ya Rasulullah. Ini hadis yang menceritakan tentang perpisahan antara Rasulullah dengan umat. Berarti kekasih mau meninggalkan kita, sehingga dikatakan fatwa atau nasihat ini ketika didengarkan
hati kita bergetar mau ditinggalkan, mata kita airnya bercucuran menangis, sehingga kalimat yang keluar yang terakhir pada saat itu adalah kaifa ummati, kaifa ummati. Bagaimana umatku besok itu? Yang dikhawatirkan Rasulullah adalah ketika umat ini menjadi sekelompok buih di lautan. Mengapa demikian? Karena dia tidak mengindahkan seruan Rasul di dinul haq. Sehingga dia bisa digoyang ke sana, digoyang ke sini oleh pihak ketiga. Bahkan mudah kena hasud. Akhirnya bermusuhan. Seperti kemarin tentang masalah hari raya atau 1 Syawal. Ada yang memakai 1 Syawal jatuh di bulan Masehi, di tahun Masehi bulan Mei tanggal 21 yang memakai pedoman hisab. Ada yang memakai di tahun Masehi di bulan Mei tanggal 22 yang memakai ru'yat. Nah, ini hatimu jikalau tidak bisa memandang Allah yang berkehendak di situ, pasti runyam, ganjel hatimu. Bentuk ganjelnya hati, kalau tidak mengikuti saya 21, wah, yang 22 haram, keliru kabeh. Begitu juga yang memakai ru'yat. Kalau tidak mengikuti saya ru'yat 22 lewat sidang isbat pemerintah, maka yang 21 sesat, salah. Geger, Pak. Ini kalau tidak ada yang menenangkan, akan terjadi tidak menutup kemungkinan seperti apa yang ada di Timur Tengah. Masuk ke wilayah horizontal. Iya. Sudah tidak lagi memakai hasud dari beberapa fatwa, tetapi sampai fisik. Orang ketiga suka, dikasihlah senjata. Akhirnya horizontal terjadi peperangan. Hancur Indonesia. Hancur. 2 kelompok yang besar antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini kalau sudah kemakan pihak ketiga, hasud, tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Oleh sebab itu, saudaraku di 2 kubu, terimalah dinul haq ini. Entah unsur Anda dari bendera mana, terserah. Pelajari dan amalkanlah akhlak ilahiyah ini, biar tidak mudah kemakan pihak ketiga. Bapak Ibu hadirin, kalau ingin kau Indonesia bersatu terus, maka tanamkanlah dalam dadamu tentang akhlak ilahiyah. Kalau tidak, saya pastikan akan terjadi perang Palegrek. Kalau nggak percaya, silakan. Itu pasti akan terjadi. Entah tahun berapa itu. Alasannya karena politik, bisa jadi.
Ini sesama umat Islam. Karena ada pihak ketiga yang akan menjadikan Indonesia itu carut marut dan terjadi perang palegrek antar saudara. Lah inilah soal yang besar oleh pemerintah. Bagaimana caranya umat ini tidak terpecah. Tapi mohon maaf, ini kalau tidak dibarengi dengan bimtek akhlak ilahiyah, tunggu waktunya. Pasti sekuat apapun Anda membendung dari sesuatu yang terpendam, tidak akan pernah bisa. Suatu saat akan meledak. Itu pasti. Dan hukum ini tidak bisa Anda tolak. Nggak bisa. Kecuali bendunganmu itu betul-betul bendungan yang luar biasa. Bagaimana tidak jebol? Sekuat apapun bendungan Anda, air semakin lama datang semakin kuat. Mohal nggak jebol, mohal. Laksana seperti itu. Imanmu akan seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sebagai laksana buih di lautan itu. Terjadi sudah. Umat Islam digoyang ke sini, digoyang ke sana. Nggak ada pendirian. Ilahiyahnya pada Allah. Akhirnya adu argumentasi. Nah ini lihat, kalau sudah adu argumentasi, fatwa-fatwa yang telah dikumpulkan yang katanya punya hujah, dalil sendiri-sendiri, hati-hati wis. Pasti di situ akan menyalahkan orang yang tidak sependapat. Itu pasti. Kecuali akan selamat manakala saudara-saudara ini berakhlak ilahiyah. Baru nggak akan terjadi. Bendungannya dikatakan kuat itu oleh karena airnya dielongi. Dielongi dia apa? Dikurangi. Bukan bendungannya dikuati. Enggak, maksudnya bendungan dikuati itu airnya dikurangi. Jadi tekanan menekan di dalam imanmu itu semakin berkurang. Inilah yang kumaksud, hilangkan, nafikan keakuan egoisme ini. Jadi yang kumaksud menguatkan bendungan itu bukan bendungan ditawambai. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Nggak akan pernah kuat, alias pasti akan suatu saat jebol. Wong airnya terus datang. Ya, seperti Lapindo itu dikuati apa namanya itu, tanggul ya, agak jebol aja. Mestinya sistemnya jangan begitu, dikurangi volume pengeluaran air itu, dikurangi. Coba kalau itu dikurangi bahkan hilang, walaupun nggak ada bendungannya, jebol dari mana? Nggak bisa, nggak akan membahayakan yang di bawah. Artinya apa, Pak? Tingkat volume egoisme takholil kurangi.
bahkan dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan mana ada mudorot? Gak ada. Wonten. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena awalnya sudah salah sistem, tidak dirubah, maka sampai kapanpun ya seperti ini. Birokrasi kita ya di dalam organisasi harus kita ubah sistemnya. Sederhana birokrasinya atau sistem dalam akhlak ilahiyah niku ngurangi beban. Perjalananmu kok enteng, ringan. Dikuwati tenaga beban ditambah. Mengkek kuwi. Jebol tinggal nunggu waktu. Makanya kembali kepada NKRI, kembali pada persatuan Indonesia. Itu akan bisa terjadi kuat persatuan itu manakala di dalamnya itu mementingkan akhlak ilahiyah. Oke, kalau kita melebar agama sekarang, tadi satu agama di dalam dua bendera. Sekarang kita melebar keluar lagi antar agama. Dalam Indonesia ada beberapa agama. Otomatis nama Tuhannya tidak sama. Nama Tuhannya. Kalau sifat ego ini atau akhlak istimaiyah dibesarkan tapi ilahiyah ditinggalkan, pasti di situ ada kecemburuan, ada keegoismean tentang agama yang dianut. Sehingga yang satu mengatakan terhadap yang lain itu salah, yang benar saya. Begitu juga yang lain. Akhirnya sesuai dengan perjalanan waktu ini terjadi hasud. Apalagi nanti pihak ketika membakar letupan. Wah udah mudah Pak, langsung gesekan. Akhirnya negara Indonesia tidak ada, terpecah-pecah akhirnya. Ada negara Jawa Timur, negara Jawa Barat, negara Madura, negara ini akan terjadi. Makanya ini adalah PR besar bagi pemerintah. Sehingga mengapa pemerintah harus merangkul dari dua instansi, baik di dalam maupun di luar. Dua instansi adalah Polri dan TNI. Polri di dalamnya mengamankan negara, TNI mengamankan di luar negara, menjaga batas-batas negara manakala ada pihak ketiga yang masuk. Ini harus dikuatilah, ring-ring ini harus dikuati. Tapi jangan ngawur. Artinya jangan ngawur, jangan kau menapuk pipimu sendiri. Jangan kau memukul wajahmu sendiri. Tapi aku yakin jikalau panjenengan semuanya memperhatikan seruan hadis ini terkait berakhlak ilahiyah, aku yakin tidak ada gesekan di dalam tubuh NKRI. Tidak ada. Kita tidak terasa ada pihak ketiga
yang akan menjadikan runtuhnya NKRI atau runtuhnya persatuan Indonesia. Mudah saja dia ketika melakukan, kalau ruhaniyahmu itu hanya berakhlak istimaiyah ilahiyah tidak kau perhatikan, tapi tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah mudah runtuh manakala ruhaniyahmu berakhlak ilahiyah. Saya wasiatkan terhadap kalian ya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat dengan gerahammu. Hendaklah kalian menghindari perkara yang tiada, yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Pegang teguh takwa. Saya berwasiat, pegang teguh kalian tentang takwa kepada Allah Ta'ala dan tunduk dan patuh pada aturan pemimpin pemerintah. Walaupun pemimpinnya itu adalah seorang budak. Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Padha nyeklo sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwa Allah. Wis gimana ini? Inilah akhlak ilahiyah. Ruhaniyahmu itu akan selamat dari perkara-perkara apa yang diletupkan oleh nafsu dalam dirimu. Ingat, nafsu tujuannya cuma satu, mengajak hatimu lalai pada Allah, mengajak hatimu lalai bahwasannya yang melakukan semua itu Allah. Diajak lalai. Makanya saya wasiatkan untuk memegang bitaqwallahi ini. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Akhlak ilahiyah ini kedepankan. Kedepankan akhlak ilahiyah ini. Ini wasiat yang pertama ya. Sehingga mengapa sih jenengan nek ajengi kundur iku sering kula ngomong, aku nggak menuntut apa-apa pada dirimu. Nggak. Atas semua apa yang kau terima dan atas semua apa yang kau lakukan cuman satu. Kalau dibahasakan hadis ini, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Kejo ono zikirmu. Taline Allah kejo ono. Tentunya wa anistata'tum. Tentunya ikut diukur dengan semampumu. Piye semampumu? Bisa mampu nih awakmu. Besok lali, jangan lupa nanti di rumah
pegang teguh tali Allah apapun kondisimu. Sebab filosofi ngeten Pak Bu. Jangan khawatir dengan kan wis donga niku ngene. Lah ngeten ta. Kuwi gak usah ngomong ngono ya otomatis. Sampeyan tahu filosof yang terjadi pada induk ayam dan anak ayam. Ketika saat induk ayam mengengkerami telurnya, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Tinggalkan hubungan dengan sesama manusia. Artinya ruhaniyah ditinggalkan, meninggalkan hubungan dengan sesama makhluk. Bukan jasmani, rohaniyah. Tapi bentuknya induk ayam itu tidak mencari laki-laki. Fokus ngengkermi telur. Dia juga meninggalkan makan. Sehingga dirinya sampak kurus. Miturut akal. Supaya mengapa induk ayam itu enggak makan supaya terjadi suhu panas dalam dirinya biar cepat telurnya itu menjadi anak ayam. Berapa derajat itu? Sing bisa ngopen-ngopen itu 32. Makan dikurangi. Sudah ninggalkan lanangan. Coba sampean lihat ketika dia mau menjalankan perintah yaitu keluar dari sarang untuk nelek, ketahuan ayam jago dikejar, dia ndekem nggak mungkin, dia pasti lari semampu-mampunya, kadang naik di atas genteng demi supaya telurnya menetas. Dia mau buang kotoran, sekali buang kotoran baunya gimana? Menyengat. Ini filosof di dalamnya. Ada beberapa yang harus kita tinggalkan. Inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah birriyadati wal adhkar. Kalau sudah ilmu itu kau dapat, terus kau melakukan riyadhah, berarti jangan perut itu sering diwareki. Buatlah berpuasa. Itu puasane enak, ojo mangane gak luwe. Jangan tidur kalau enggak ngantuk. Satu sisi buatlah hatimu selalu berzikir. Bapak Ibu, ketika saat ngengkermi telur ini, coba kau goda. Kau dekati, kau goda. Apa sikap induk ayam? Ngamuk, mengkorok, jadi besar, nakuti kamu. Wow. Apa yang membahayakan intinya pasti dia serang. Padahal ini belum jadi anak ayam. Tetapi kalau sudah mendengarkan kalimat induk ayam ini, apa yang dilakukan? Dicucuklah telur itu. Mendengarkan kalimat.
Apa kalimat yang muncul di dalam telur? Apa itu? Ya suaranya. Klik-klik lah ngerti. Dia bantu untuk mencocok telurnya. Padahal anaknya sendiri juga bisa langsung. Kalau belum bisa mesti dibantu. Sudah menjadi anak ayam, tetap masih dijaga. Ini tidak akan pernah dilepaskan dari bahaya apapun, Pak, selama belum menjadi dewasa. Dia lindungi anak itu dari berbagai mara bahaya. Mohon maaf, kalau ada yang membahayakan, pasti akan dia serang yang membahayakan itu. Demi anak-anaknya ini. Ya, kadang-kadang juga kita mendekat itu nggak ada niat jelek, dikabluk kita. Ada yang ayam seperti itu. Itu bentuk bahwasanya penjagaan Allah pada diri kita semuanya rohaniyah atas kekejaman hawa nafsu. Nanti kalau kau sudah dewasa, udah. Anda kalau sudah melakukan betul-betul birriyadati wal adhkar, induk ayam itu sudah nggak khawatir, ditinggallah kau. Kau menghadapi kondisi di rumah, di lingkungan, manakala ruhaniyahmu, akhlak ilahiyah ini sudah mapak itu, sudah siap, maka Anda tidak akan mudah khawatir, gelisah, bahkan takut, tidak ada. Karena sudah siap, ma'rifatmu sudah siap pada Allah menghadapi sikon apapun. Jadi anak ayam sudah bisa menghadapi mana di antara yang membahayakan dirinya. Sudah nggak khawatir. Jiwa yang bagaimana, ruh yang bagaimana dikatakan yang dewasa. Itulah ruh yang selalu memperhatikan wasiat-wasiat tersebut. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla, termasuk dalam hadis ini tadi kita memperhatikan wasiat yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi tentang masalah takwa. Tunduk dan patuh terhadap pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian itu sumbernya atau dasarnya dari sang budak. Mengapa sang budak jadi pemimpin terus kita harus patuh? Gini Pak, kalau kita itu di dalam negara ini, dalam hal ini pemerintah, mengapa disebut budak dia? Karena dia melayani. Sebetulnya yang jadi raja itu Anda, masyarakat. Makanya melayani masyarakat. Kan jenengan sing gaji. Berarti Anda ini, masyarakat ini adalah jeragan dong. Iya memang. Jenengan ini raja. Kita gaji dengan uang dengan PBB. Tapi dia yang mengatur dari perekonomian di dalam satu negara. Mengapa kita patuh? Maksudnya walaupun itu pemimpin itu dari unsur budak. Apa yang dimaksud ini? Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada sistem syariat saja, mohon maaf, nanti tidak akan sampai pada maksud hadis ini.
kita harus patuh terhadap pemimpin walaupun pemimpin itu berunsur dari budak. Loh, katanya kita sebagai raja. Gini Pak, jangan melihat pemimpin itu dari sisi makhluknya. Jangan. Lihatlah pemimpin itu dari sisi hidupnya. Berarti kembali mana? Diri Anda sendiri. Jasad ini melakukan berbagai persoalan, Pak. Apapun itu aktivitas. Nah, sebagai pemimpinnya adalah ruhmu ini. Dikatakan kita patuh terhadap pemimpin, ruhnya itu manakala berakhlak ilahiyah. Inilah yang ku maksud hadis yang tadi itu 27 itu. Tanyau dulu terhadap hatimu ketika mau melaksanakan sesuatu apapun. Rujukan dhisik ning hatimu itu karena nafsu apa karena Allah? Karena Allah. Jangan pernah kau lakukan bila mana itu karena nafsu, sebab di situ nanti ada dosa. Lakukanlah setiap apa kemauanmu itu manakala itu karena Allah. Sebab di situ ada bir, kebagusan di mata Allah. Jadi nggak ada ganjelan nanti. Jadi yang dimaksud patuh terhadap pemimpin adalah ruh. Bukan ruh mengikuti jasad. Tapi jasad yang harus mengikuti ruh. Cuman pertanyaannya, apakah ruh ini dinaikkan sedikit mengikuti undang-undang nafsu apa undang-undang Allah? Kalau undang-undang Allah, apapun alasannya tidak boleh kita membantah, nggak boleh. Nggak boleh membantah. Kecuali di situ karena nafsu. Boleh kau bantah. Dalam dunia pemerintahan juga begitu. Melihat sepanjang itu tidak keluar dari aturan baik di dalam agama maupun di dalam negara, patuhlah wajib kita pada aturan itu. Terus bagaimana orang yang nggak ngerti aturan? Ya nggak bisa ku bicarakan orang nggak ngerti aturan. Siapa yang nggak ngerti aturan? Ya mereka yang sudah dihilangkan akalnya itu. Jadi nggak usah dibahas masalah ini, maklum Pak. Makanya sampai bergaul terhadap seseorang yang sudah dapat SK dari rumah sakit yang bersifatkan menur-menur itu ya, bersifatkan kegilaan, ya nggak boleh sampai niku, kalah sampai niku, nggak dapat SK, nggak tersentuh oleh hukum, ya sing waras yo ngalah, bener. Jadi bab masalah pemimpin ini kalau kita naikkan adalah Allah yang mengatur semuanya. Kalau kita kembalikan pada diri kita adalah ruh itu. Begitu. Sebab apa yang dilakukan di dalam tengah-tengah jasmani itu banyak perselisihan. Mengapa banyak perselisihan? Karena di dalam undang-undang jagatnya ruhania itu di kelompok manusia ada dua. Ada yang memakai undang-undangnya nafsu. Walladzina kafaru awliya'humut tauhid. Yang kedua, ada yang memakai ruhania itu memakai undang-undang Allah.
Allahu waliyul ladina amanu. Ini yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku. Wasiat yang kedua. Wasiat yang pertama, Anda harus usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Pegang teguh tali Allah. Yang kedua, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafa'ur Rasyidin. Siapa Khulafa'ur Rasyidin itu? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kesemuanya itu dipastikan membawa akhlak ilahiyah. Yang kesemuanya itu Islamnya sempurna kemakrifat. Pegang teguh tali Allah. Kedua, pegang teguh ajaranku dan Khulafa'ur Rasyidin. Yang menjadi pertanyaan adalah ajaran yang bagaimana yang harus kita pegang teguh? Ajaran Rasulullah ini dan ajaran Khulafa'ur Rasyidin ini yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mana tabi'inat tabi'in? Nggak disebutkan. Karena ketika Khulafa'ur Rasyidin habis itu terpecah-pecah, Pak. Madhab ini, madhab itu, dan lain sebagainya. Saling mendirikan bendera-bendera masing-masing. Itulah ajaran tidak hanya syariat saja, tetapi hakikat makrifat. Ini dibuka ajaran Rasulullah yang asli dan Khulafa'ur Rasyidin. Karena mereka takut umatnya lari terhadap ajaran dinul haq. Karena takut umatnya akan mengamalkan uzlah di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Kalau sudah masuk di situ, nggak mendapatkan pujaan, Pak. Wong senang dipuja oleh masyarakat, senang dipuja oleh santri-santrinya lah. Kalau santrinya nggak muja, bagaimana? Nafsu, nggak suka. Aku nggak suka, ngono itu. Kalau nggak suka ya nggak disampaikan, Mbak. Takut di situ kehilangan pengikut. Sampai berani mengatakan matahari nggak ada dua. Ya kedien, Cak. Dari dulu kalau matahari cuma satu. Pengertiannya kalau kau sudah masuk pada partaiku, jangan keluar. Nggak ada guru dua itu. Menurut sistem saya, matahari 10 tambah benter. Matahari 1, menteri-menteri akhirnya hilalnya gak ketok. Hilalnya gak kelihatan. Ketutupan mendung. Coba matahari 10. Lah, bawenter, Pak. Enak. Artinya, hanya ajaran Kanjeng Nabi dan Khulafa'ur Rasyidin lah yang membebaskan pengikutnya untuk berguru terhadap siapapun sepanjang itu satu titik tujuannya terhadap ahad. Entah kau lewat kejawen, entah Arab, entah apapun silakan. Entah dengan bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Batak, terserah. Yang terpenting substansinya
endingnya itu terhadap ahad, keesaan. Gak apa-apa. Si kait wiritan dikir Allah Allah ngono ae. Haram kamu itu cari guru lain. Pedes. Itu tadi Pak. Karena takut ditinggalkan masa, takut ditinggalkan pengikut. Sebab sing ngingoni katanya dirimu ya pengikut-pengikut itu. Mengatakan di nggak nyambut gawe. Nyekel pacul ndak. Apa nih nek ngakali jamaah. Diakali tapi sing diakali ya padha budone. Dadi wong wuta dituntun wong wuta. Ngarep iki aspalan api gembuk tibake cletong nom. Bisa ini sih kak kroso ya bocah gitu. Kayaknya kopi wong-wong iki ngajine sampai jam 11 sih. Ya apa? Endi petugas sih, Mang? Iya. Ngono wedok-wedok ngono, kawan gawe kopi. Wong wedok ae bapak sing turu. Lu nggak no kopi situ, nggak no kopi kok lu. Kurang situ, mau kata umbe. Nanti lah ini, kursi itu gindil. Oh niki ya, niki anak kopi nih tadi. Oh benar. Bon, kita lanjut. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua itu perkara bid'ah adalah sesat. Itu setelah Khulafaur Rasyidin. Maksudnya secara pribadi itu nafsu, Pak. Selalu mengadang-adakan sesuatu yang di luar real Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Mengadang-adakan. Inilah yang ku maksud laku syariat tanpa hakikat. Ini yang diada-adakan. Dan nafsu tidak mau untuk berhakikat, nggak boleh. Ingat, nafsu sampai kapanpun tidak akan pernah ikhlas dan ridho terhadap satu jiwa manakala fisabilillah berangkat menuju sowan pada Tuhannya, nggak mau. Pasti berbagai cara yang dia lakukan untuk wayasudduna an sabilillah, menghalang-halangi. Wis ini prinsip, Pak, sudah prinsip. Ingat ketika bagaimana Allah menjelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Bagaimana prinsip kegigihan setan itu atau nafsu dalam dirimu. Dia akan menjerumuskan Adam dan anak putu Adam sampai kapanpun. Dengan cara apapun kita sebagai anak putu Adam akan dijerumuskan oleh nafsu dalam diri kita. Itu pasti dengan cara apapun. Sehingga tidak ada celah bagi kita untuk bisa sampai pada Allah. Makanya jangan heran. Jenengan tak jawab. Usuliku berat nggih, berat nggih. Itu dikembalikan pada diri kita. Makrifatiku berat nggih, berat nggih. Kula jarno ae ngono iku. Ngoco ya apa tak jarne ae. Nanti kalau sudah waktunya kan ngomong, oh nggih gampang.
Enggak jahat ya. Apalagi ketika saat menghadapi kondisi yang kurang enak, gampang jatuh, wangel di, wah tak jarno. Cuman Allah berpesan, wala tayasu fi roihillah. Seberat apapun, jangan pernah kau berputus asa. Tetap di situ harus kita jalani sesuai dengan apa yang ada pada diri Anda. Perkara yang disebut sebagai bid'ah adalah perkara yang diada-adakan. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita ngomong bid'ah secara syariat, kalau nok mari ini Pak, nggak ada selesainya. Nggak ada. Kalau kita bicara bid'ah secara syariat, itu tidak ada selesainya. Gini. Ini. Kita ngaji ini Pak Bu ya, pakai mic ini bid'ah. Sebab zaman Rasulullah tidak ada mic. Ya dipateni ya ngomong ya gak kerungu ya main kono. Nah, kita makan juga begitu. Ini aja kita ngombe kopi, nggak ada zaman Rasulullah gelas sih nggak ada, lepek nggak ada, nggak boleh. Kalau kita bicara bid'ah secara syariat, nggak ada temunya, nggak ada selesainya. Kita tarik aja bid'ah sesuatu yang terjadi, tapi pada saat Rasulullah itu tidak pernah terjadi. Itu namanya bid'ah. Ya. Itulah perbuatan yang diada-adakan dalam diri kita. Apa perbuatan apa? Yaitu perbuatan yang timbul di dalam akhlak istimaiyah tanpa akhlak ilahiyah pun, titik itu aja. Sebab zaman dulu syariate ambek zaman sekarang gak podo Pak. Syariate Kanjeng Nabi Muhammad dengan Kanjeng Nabi yang sebelumnya gak sama. Gak sama. Kita juga begitu. Dulu syariat Rasulullah ketika saat pakai kendaraan pakai onta. Karena jamaah sekarang zaman sekarang sudah zamannya beda dengan Rasulullah. Kendaraannya jangan onta. Sepeda atau mobil lah. Masa sih sampean iki umpama saking takutnya secara syariat ben gak bid'ah, kemana-mana numpak kuda atau unta. Dia ono unta nggak ada, nggak mau Pak pakai sepeda, nggak mau, bid'ah itu. Zamanmu itu loh, gak zaman Kanjeng Nabi, zaman modern sakniki. Loh, kita kalau bicara bid'ah secara syariah nggak ketemu. Secara hakikat mengadakan satu perbuatan secara syariah tanpa hakikiyah, itulah bid'ah sebetulnya itu. Kalau kita tarik dari sini, maka roto wak. Wis jujur aja roto orang bid'ah itu. Katanya mana kau sholat menghadap siapa? Allah. Apa yang kau temukan? Ketemu dengan Allah. Enggak, malah ketemu selain Allah. Bid'ah itulah hakikatnya. Mengapa ini dikatakan setelah
wasiat Kanjeng Nabi pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Disuruh megang teguh tali Allah. Supaya apa? Amaliyah apapun yang terjadi secara fisik, itu rohaniahmu, itu makrifat pada Allah. Kalau tidak, itu bid'ah. Yang kedua, pegang teguhlah ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Pemimpin 4 ini. Yang terkenal kita sebut sebagai Khalifah. Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau berempat inilah Bapak Ibu yang memegang teguh akhlak ilahiyah. Udah. Tapi setelah itu, Masya Allah, muncul mazhab ini, mazhab itu. Sebetulnya ini secara syariat nggak apa-apa, karena zaman. Cuman selamatlah mereka yang memegang teguh wasiat, 2 wasiat Rasulullah ini. Apa tadi? Tali Allah dan ajaran Rasulullah. Ajaran tidak hanya secara syariah, tetapi secara hakikat juga. Lah, di zaman ini sudah longko. Tahu longko nggih? Apa longko bahasa Indonesianya? Hah? Langka. Inilah ajaran Rasulullah yang sebenarnya kalau kami tarik dari sisi hakikat, ya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, lewat hadis ini saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara saya yang alim ilmu syariatnya. Tolong sadarlah dan imanilah mana yang dimaksud wasiat Rasulullah pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Itulah tali Allah, habil Allah, ruh dengan Allah yang sedang putus, tolong sambungkanlah kembali. Yang kedua, pegang teguh ajaran ini, ajaran Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sebab kalau tidak kau pegang ini, maka kelompok kita akan menjadi kelompok yang ditakutkan oleh Rasulullah, yaitu kelompok besar tapi tidak punya kekuatan apapun, tidak bermanfaat apapun, laksana buih di lautan. Bapak Ibu hadirin, hadis ini diceritakan oleh Abu Dawud, ya, rawinya Tirmizi. Dia berkata bahwasanya hadis ini adalah hasan juga sahih. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, 2 hadis tadi sudah kita laksanakan. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan di forum maupun di luar sana, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tanglet, enten perkumpulan khotmil Quran. 1 hari harus 1 juz. Okay. Menawi tiang estri kan enten preine 1 hari, 2 hari, 7 hari sampai kadang sampai 15 hari. Terus pundi niku? Napa kedah nyaur napa terus pundi? Ngoten nggih. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatmil Quran niku hukumnya sunnah. Dalam dunia syariat tidak wajib untuk menyauri, lah ngoten dah. Mboten napa-napa. Tidak apa-apa.
Tapi kalau kami tarik dari hakikat khatmil Quran, yang dimaksud merampungkan atau menghatamkan Quran itu menghatamkan ajaran Rasulullah ini. Artinya jangan cukup di syariat, tapi harus sampai ke hakikat, baru khatam. Habis itu tinggal kita melaksanakan. Jikalau yang panjenengan maksud khatmil Quran itu di setiap bulan itu harus khatam, sedangkan kita seorang wanita ada halangan, apakah itu harus nyauri lagi tidak? Tidak Bu, karena ini urusan sunnah, kecuali urusan wajib, maka itu wajib nyauri bahasa syariat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya pertanyaan kemarin, cuma karena kemarin tidak ada sesi pertanyaan, jadi saya tanyakan hari ini. Berhubungan dengan kemarin masalah ini nun sewu, masalah abdu nikah. Itu kan kemarin dijelaskan kalau misalnya sah abdu nikah kemudian melakukan hubungan maholus sahid, itu kalau ruhaniyah kita tidak tembus kepada hidup, itu haram walaupun sudah sah secara syariat. Yang saya tanyakan, apabila tidak sah secara syariat, belum sah abdu nikah, tapi ruhaniyah kita nyambung kepada hidup, itu hukumnya bagaimana Gus? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sebetulnya sering terjadi di aplikasi kami. Ketika di pondok itu banyak terjadi benturan Gus. Lah ini yang dipertanyakan, ketika kita punya amarah antara satu dengan yang lain, itu sering bertanya, maksudnya amarah ini misalnya antara suami dan istri. Suami ini merasa dirinya sudah hakikat, sudah ma'rifatullah, kemudian sering marah walaupun beliau sudah mengaku ma'rifat, tapi sering marah. Kemudian yang istrinya juga begitu. Lah ini yang ditanyakan itu, yang salah itu yang mana? Kalau kedua-duanya marah, apakah yang makrifat atau yang belum makrifat, itu yang mana yang salah? Pertanyaannya seperti itu Gus. Mohon diudar atau dijelaskan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsekuensi hukum syariat, juga konsekuensi hukum hakikat. Baik pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua, itu jawabannya apakah di dalam hati ada ganjalan enggak? Ini larinya di dalam hadis yang kita bahas pada pagi hari ini tadi. Pertama, ketika nggak ada tali akdu nikah secara syariat dan terjadi hubungan esek-esek jerusual. Seksual itu kan singkatan esek-esek jerusual. Hati ada ganjalan enggak? Jangan diartikan, mohon maaf, saya menghalalkan zina, ya enggak lo ya. Enggak. Sampean harus paham maksud ini. Di dalam hukum yang sudah halal syariat aja kita melaksanakan tidak bisa tembus nang Allah, apalagi
ketika di dalam hukum syariat itu tidak halal. Tadi kan pertanyaannya adalah ketika hukum syariat tidak ada, akdu nikah terus terjadi itu tembus pada Allah, bagaimana hukumnya lagi itu toh? Nyun sewu, di dalam hukum halal aja Anda belum bisa mengklikkan pada Allah, apalagi di dalam hukum yang belum halal, tambah nemen. Jangan menaruh api terus kamu lari, jangan. Jangan menaruh api dalam satu tempat terus kau tinggalkan. Sebab sering orang yang godok jangan ditinggal. Kosong. Kebakaran. Kalau Anda menyalakan kompor, harus kau tunggoni. Jangan lantas kau tinggal. Yang terjadi sering. Sampai bolong panjini, ya toh? Di situ. Maksudnya gimana, Pak ya? Itu tadi saya katakan. Kita dihadapkan secara syariat sudah hubungan sah. Itu nggak bisa klik, apalagi pada hubungan yang tidak sah. Tambah luwe nemen. Inilah. Itu sebagai jawaban berarti mohal, gitu loh. Paham ya? Berarti mohal. Kalau terjadi itu, karena itu alasan nafsu dalam diri kita. Ngapunten kang kathah. Ya, ngapunten kang kathah. Sebab saya juga banyak laporan dari berbagai jamaah yang di situ terjadi seperti itu pada lingkungan yang katanya ya, yang katanya, saya tidak mengatakan benderanya loh, enggak mengatakan bendera dan tidak mengatakan inisial, enggak. Cuman ada beberapa jamaah yang curhat pada saya yang katanya seperti itu. Guys, oleh sebab itu wajib diakdu nikah dulu. Wong di dalam akdu nikah aja masih seperti itu, apalagi di luar akdu nikah. Berarti jawabannya apa? Mohal, Bu. Mohal. Kalau di dalam akdu nikah sudah bisa untuk melakukan hal itu, otomatis tidak ada konsekuensi baik secara syariat maupun secara hakikat. Lah, kalau ini terjadi berarti akalnya itu sudah tidak berjalan. Nggak berjalan. Terus bagaimana hukumnya? Lawang gendeng. Siapa yang bisa menghukumi orang gila? Nggak bisa. Nah, yang kedua terkait amarah tadi. Terkait amarah. Jawabannya sama sebetulnya itu. Mana di antara kedua yang tidak ganjel mana? Sekarang saya kembalikan, ketika amarah terjadi baik pada suami maupun istri yang katanya sudah berhakikat ma'rifat, ganjel ndak niati? Kalau nggak ganjel, itu yang benar. Sekarang yang ku pertanyakan, ganjel nggak? Paham ganjel nggih? Kembali kepada
hadis tersebut? Dalam hati ada kegelisahan enggak? Keganjelan enggak? Kalau enggak, itu yang benar. Terus pertanyaan aku, ketika kondisi dohir itu marah, betul-betul marah, apa mungkin hati tidak ganjel? Amarahnya ahli syuhud itu bukan amarahnya ahli syuhud. Otomatis yang bersangkutan ini nggak ada ganjelan. Kembali kepada hadis tadi. Kalau nggak ada ganjelan, itu disebut sebagai kebaikan. Kalau ada ganjelan disebut dosa. Itu tadi. Mengapa dikatakan dosa? Karena tidak berakhlak ilahiyah di situ, Bu. Oke. Ada lagi? Ini yang di luar podo tidur paling. Kan biasa sambil mendengarkan langsung bablas. Iya, kan di rumah kan enak. Jadi sambil tiduran. Pokoknya jangan keturun, jangan tertidur di saat Anda itu telah menyalakan api. Nyalakan api. Nanti gosong kabeh, jangan. Ya. Oke, itu Bapak Ibu mungkin apa yang sudah kita terima. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah.